Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Apa kabar pejuang Kristus? Yang di rumah apa kabar pejuang Kristus? Saya berharap yang lagi menonton live streaming antusias rohnya sama dengan yang ada di onsite saat ini. Karena Allah yang hadir adalah Allah yang sama. Kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya hanya untuk Tuhan. Kita berdoa sejenak kembali. Tuhan, inilah waktu sepenuhnya yang kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Detik demi detik, menit demi menit, semuanya hamba-Mu serahkan sepenuhnya dalam otoritas-Mu. Hamba-Mu tidak mengizinkan ada satu kuasa yang lain selain kuasa Roh-Mu. Hamba-Mu tidak mengizinkan pikiran kami menguasai kami. Tapi sepenuhnya biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu tentunya setuju kalau saya katakan hidup ini adalah kesempatan. Karena sudah sangat terkenal, bahkan ada pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaannya, kesempatan untuk apa? Karena banyak orang menggunakan kesempatan itu, sebagian besar waktunya adalah untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Untuk meraih popularitas, meraih keberhasilan, meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang Tuhan itu hanya bagian kecil dari waktu yang ada. Apakah seperti itu? Saya harap jangan seperti itu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ada pujian yang mengatakan yang sudah sangat terkenal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk... Itulah. Kita harus sadar bahwa hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda, worship leader, singer, ketua pemuda remaja atau yang ada dalam organisasi saja yang melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu perlu saya tegaskan kembali, setiap pribadi yang hadir di tempat ini pun harus melayani Tuhan. Hukumnya wajib. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Arti dari ibadah kembali saya ingatkan, yang dalam bahasa Ibrani adalah abad atau avoda, itu adalah bisa berarti bekerja, bisa berarti melayani. Bahkan luas arti avoda. Dan yang dekat dengan itu, abad yang terdiri 3 huruf, yang sama dengan itu dalam bahasa Ibrani hanya ada konsonan, huruf mati. Adalah ebed. Ebed adalah budak. Jadi melayaninya harus seperti budak melayani tuannya. Saya yang beritakan, Bapak Ibu yang mendengarkan, semua ada tugas untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita melayani dengan apa? Kita tidak boleh melayani hanya asal-asalan. Asal saya sudah datang ibadah, asal saya sudah jadi worship leader, asal saya sudah beritakan firman, selesai. Bukan itu. Melayani Tuhan harus dengan loyalitas dan pengabdian. Dan itulah tema pagi hari ini adalah loyalitas dan pengabdian untuk Tuhan. Atau loyalitas dan pengabdian kepada Tuhan. Loyalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepatuhan atau kesetiaan. Mengasihi itu adalah cara untuk menunjukkan loyalitas kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti saya katakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa mengasihi lebih dulu. Ini sebuah fakta. Kalau Tuhan tidak mengasihi lebih dulu manusia, manusia tidak mungkin akan mengasihi Tuhan. Amin. Tapi dia sudah buktikan kasihnya yang begitu besar. Loyalitas adalah suatu bukti untuk mengasihi Tuhan. Dan pengabdian itu perlu diperhatikan, kata dasarnya adalah abdi. Abdi artinya apa?
Abdi artinya apa? Budak. Ya, abdi itu budak, Bapak Ibu. Kalau pengabdian dalam kata sesuai dengan arti dari artikulasi katanya adalah membudakkan diri. Membudakkan diri adalah melayani tanpa mengharapkan imbalan. Ingat, catat, kalau kita mengatakan kita mengabdi pada Tuhan, melayani Tuhan berarti melayani tanpa mengharap imbalan. Itu pengabdian. Oleh karena itu, biarlah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat pelayanan kita, lewat berbagai macam cara, termasuk semua yang hadir ini. Di mana bekerja, di situ juga melayani. Di mana beraktivitas di rumah tangga, itu juga melayani. Lagi kongko-kongko, di situ juga melayani. Jadi gunakan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Kita harus memiliki loyalitas dan pengabdian. Loyalitas dan pengabdian itu tidak bisa dipisahkan. Loyalitas tanpa pengabdian itu sama dengan iman tanpa perbuatan. Demikian juga pengabdian tanpa loyalitas itu kosong belaka. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana sih kita harus memiliki loyalitas dan pengabdian pada Tuhan di dalam melayani Dia. Kita belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Rut. Perlu Bapak Ibu ketahui, kitab Rut itu menurut saya adalah kitab yang istimewa. Kalau kita tidak tahu latar belakangnya, mungkin kita anggap kitab Rut itu jarang diabaikan. Perlu diketahui, kitab Rut ditulis kurang lebih abad 10 sampai 11 sebelum Masehi. Atau kurang lebih 1000 sampai 1100 tahun sebelum Masehi. Kalau menurut Alkitab hidup berkelimpahan, penulisnya tidak diketahui. Saya juga mencari dalam berbagai sumber, semuanya mengatakan tidak diketahui. Itulah fairnya Alkitab. Tidak diketahui. Tapi menurut para teolog yang belum bisa dipastikan kebenarannya, kitab Rut itu ditulis oleh Samuel. Karena Rut hidup di dalam zaman hakim-hakim. Kenapa saya katakan istimewa? Alkitab yang namanya wanita di dalam Alkitab hanya ada 2. Perlu ketahui juga budaya Yahudi itu senantiasa bukan hanya menomorduakan, meremehkan kaum wanita. Sama dengan budaya Tionghoa. Sehingga nama wanita itu jarang tertulis di sejarah. Alkitab pun cuma 2. Yang istimewa kenapa saya katakan? Tahu satunya selain Rut? Pasti. Esther paling banter karena dia tahu pasti namanya di sana. Tapi perlu diketahui, Esther itu seorang ratu. Layak masuk dalam Alkitab. Layak dikanonkan. Rut itu bukan pelengkap dari Alkitab, tapi itu ada hal yang penting di situ. Apa sih Rut itu? Rut itu perempuan Moab. Perempuan yang menjadi musuh bangsa Israel. Keturunan Lot. Bapak Ibu perlu ketahui. Dia bukan orang istimewa. Dia bukan seorang ratu. Bahkan dia seorang perempuan yang terhina di hadapan bangsa Israel. Kenapa dia ditulis atau dikanonkan di Alkitab? Pertama, karena dia memang akan melahirkan garis keturunan ke Yesus. Karena dia akan menikah dengan Boas. Boas memperanakan Obed memperanakan Isai memperanakan Daud sebagai leluhur Yesus. Itu. Tapi selain itu, kalau itu tidak kurang, yang lain pun ada di garis keturunan. Tapi nggak ditulis di Alkitab. Tapi ada teladan yang Tuhan inginkan kita lakukan dari Rut. Jadi Rut bukan hanya sebuah kisah sejarah, karena memang dia kisah sejarah, tapi dia dikanonkan. Berarti ada pesan-pesan penting di dalamnya untuk kita semua. Bagaimana kita memiliki loyalitas dan pengabdian seperti Rut. Apa yang Rut lakukan sehingga dia menjadi begitu dihargai, khususnya dikanonkan dalam Alkitab, kita perlu pelajari pada pagi hari ini.
Kita belajar dari Rut. Sekali lagi saya katakan tadi, loyalitas merupakan kesetiaan yang harus disertai dengan ketulusan. Loyalitas itu harus disertai dengan ketulusan. Karena kalau loyalitas tidak disertai dengan ketulusan, itu sama dengan loyalitas kita kepada perusahaan yang menggaji kita. Amin. Tapi loyalitas itu harus disertai dengan ketulusan. Dan saya garis bawahi, saya perlu jelaskan, apapun yang berkaitan dengan Tuhan, yang dilakukan dengan Tuhan, untuk Tuhan, harus ada ketulusan. Karena seberat-beratnya kerja kita untuk Tuhan, tanpa ketulusan, Matius 7 ayat 22 dan 3 jelas mengatakan di sana, aku gak kenal kamu. Loyalitas harus disertai ketulusan. Pengabdian harus disertai ketundukan diri. Kita tidak bisa ngabdi pada Tuhan kalau kita nggak tunduk di hadapan Tuhan. Mau nuruti diri kita, tidak nuruti Tuhan. Berarti kita bukan mengabdi kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar dari Rut. Bagaimana loyalitas dan pengabdian untuk Tuhan yang Tuhan kehendaki. Kita buka Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya hanya bahas 2 ayat, tapi nanti Bapak Ibu baca secara keseluruhan kisah tentang Rut. Luar biasa kalau kita bacanya sambil menggunakan hikmat Tuhan dan menghidupkan firman, itu luar biasa. Kita buka di Rut pasal pertama ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Cuplikan ayat yang luar biasa dari Rut yang dia katakan. Yang membuktikan loyalitas dan pengabdian dia kepada mertuanya. Nah, ini yang kita pelajari, ini merupakan sebuah gambaran antara kita dengan Tuhan Yesus. Bukan mertua kita loh ya. Ini gambaran. Nah, kita ada 3 poin penting yang kita pelajari di sini. Yang pertama, supaya kita memiliki loyalitas dan pengabdian pada Tuhan adalah kita yang pertama harus memiliki komitmen yang tinggi atau yang kuat. Memiliki komitmen yang tinggi atau yang kuat. Ayat 16 tampilkan. Ayat 16 tepat. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sebuah komitmen yang luar biasa. Komitmen, arti komitmen adalah keterikatan diri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesepakatan dalam situasi dan kondisi apapun. Panjang ya definisinya. Perhatikan, komitmen adalah keterikatan diri kita pada sesuatu atas dasar kesepakatan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Saya harap nyantol. Komitmen Rut kan seperti itu. Di mana engkau berada, aku di situ juga harus aku berada. Sebuah komitmen yang tinggi. Dan seperti tadi saya katakan, komitmen ini harus dasari dengan ketulusan. Kita bisa melihat perbandingannya dengan Orpa. Orpa memiliki komitmen, bukan? Sama loh, ketika dia suruh pergi meninggalkan, dia mau pulang, Naomi mau pulang ke Bethlehem, Yehuda, dia juga bilang gak mau. Tapi komitmennya komitmen biasa. Tapi Rut memiliki komitmen yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat sehingga dia gak mau. Dipaksa sekalipun dia gak mau.
Sedang Orpa, dia nggak salah loh, nggak manusiawi. Tapi kita ini, anak-anak Tuhan dituntut tidak boleh biasa-biasa. Ini yang kita kadang nggak sadar. Kita tidak bisa sama biasa-biasa dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menjadi lebih dari biasa. Jangan bilang luar biasa dulu, lebih dari biasa. Ruth luar biasa. Komitmennya benar-benar dilakukan oleh dia dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan sangat berkenan atas komitmen daripada Ruth ini. Perlu diketahui, Ruth ini suaminya kan Mahlon. Orpa dengan Kilian. Kilian menikah terlebih dahulu. Kemudian Mahlon menikah dengan Ruth. Menurut budaya Yahudi, ketika suaminya sudah meninggal, karena Mahlon dan Kilian meninggal diduga karena kelaparan. Karena waktu itu terjadi kelaparan. Diduga karena kelaparan. Menurut budaya Yahudi, kalau seseorang sudah suaminya meninggal, ada kewajiban bagi anggota keluarga yang laki-laki untuk menikahi. Kita lihat Mahlon meninggal, Kilian sudah punya istri, meninggal juga. Orpa, Naomi pernah berkata, kalau toh aku melahirkan lagi, terlalu lama bagimu. Jadi tinggalkan aku. Budaya Yahudi seperti itu. Tapi yang luar biasa, Ruth ini juga menurut undang-undang Yahudi, sebetulnya dia sudah tidak ada ikatan sama sekali. Coba kita lihat di Roma 7 ayat 2. Roma pasal 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Bebas tuh. Ruth bangsa asing. Bahkan secara nggak langsung itu bermusuhan. Kita coba bayangkan pada saat ini. Kita berlainan keyakinan saja kita menikah. Bagaimanapun sudah ada rasa yang tidak senang di dalamnya. Kalau suami sudah meninggal, ya kebetulan. Dia karena cinta betul dengan Mahlon. Tapi nyatanya enggak loh. Walaupun Mahlon sudah meninggal, komitmennya itu begitu kuat. Sehingga dia tetap mau ikut, bahkan dia di mana engkau berada, di situ aku berada. Ini kesetiaan yang benar-benar teruji. Dan kita pun ini, tadi saya katakan itu adalah sebuah gambaran antara jemaatnya dengan Tuhan. Jadi kita harus mempunyai komitmen untuk seperti Ruth. Sehidup semati bersama Yesus. Ini sesi khotbah yang pernah saya sampaikan tahun 2020. Saya lupa berapa bulan yang lalu. Sehidup semati bersama Yesus. Yang artinya hidup bersama dan untuk Yesus. Dan mati untuk dan tetap beriman pada Yesus. Memang kita ini kadang-kadang ada yang bertanya, ini kan untuk bangsa Israel. Kita perlu tahu, kita ini sudah terhisap sebagai keturunan Israel. Kita ini digambarkan seperti pohon zaitun liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun asli. Coba kita buka di Roma 11 ayat 17. Roma 11 ayat 17. Tolong agak cepat. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan karena kedegilan bangsa Israel telah dipatahkan oleh Tuhan, dan kamu, saudara dan saya, sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, sama dengan bangsa Israel. Makanya kita disebut Israel rohani. Dan kewajiban bagi kita untuk kita komitmen mengiring Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan komitmennya adalah sehidup semati bersama Yesus seperti Ruth kepada Naomi. Di mana kamu berada, di situ aku berada. Di mana Tuhan berada, di situ kita ada. Tuhan berada di mana? Tuhan berada di mana?
Di hati betul, di mana-mana. Jadi jangan bilang di gereja tok. Oh nanti di luar enggak. Komitmennya di mana-mana juga. Bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika kita berada di lingkungan saudara seiman. Bukan hanya itu, tapi di mana-mana komitmennya. Untuk tetap punya loyalitas dan pengabdian pada Tuhan. Dan kalau sudah punya komitmen kepada Tuhan, untuk sehidup semati bersama dengan Dia, maka segala keinginan daging kita harus kita lepaskan. Kebutuhan daging boleh, seperti saya katakan. Keinginan daging tidak boleh. Siap? Masa siap hanya berapa orang? Siap Bapak Ibu? Ya, walaupun setengah-setengah yang penting siap. Yang penting juga Tuhan dengar loh ya. Tuhan dengar. Saya pun seketar-ketir dengan ngomong seperti ini karena tidak gampang melepaskan keinginan daging. Menyingkirkan itu perkara yang paling sulit di dunia. Amin. Paling sulit. Tapi itu perintah Tuhan. Rut itu loh, bayangkan. Dia sudah berada di negaranya. Ketika kembali ke Bethlehem Yuda, apa susahnya sih? Aku tidak mau susah-susah lah. Di sana bangsa asing yang musuhi aku sudah jelas posisinya sebagai seorang lawan di sana. Kita ini di dunia ini, posisi kita juga sebagai seorang lawan. Karena mau tidak mau, walaupun iblis bukan penguasa dunia, dia mendominasi dunia. Amin. Kita posisi lawan. Tempat kita yang asli di mana? Surga, warga negara surga. Kita pun seperti itu. Tapi kita harus mencontoh seperti Rut. Tetap punya komitmen kepada Tuhan. Komitmen pada Tuhan berani melepaskan keinginan daging. Itu yang pertama. Yang kedua, loyalitas dan pengabdian pada Tuhan. Yang kedua adalah memiliki pengorbanan yang luar biasa. Rut pasal 1 ayat 17 tampilkan. Kita harus memiliki pengorbanan yang luar biasa, itu adalah loyalitas dan pengabdian. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dengan kata lain, Rut menyumpahi dirinya sendiri kalau dia sampai melanggar. Dia ngomongkan itu dengan Tuhan loh. Kepada Orpa loh. Dan itu didengar Tuhan. Dia memiliki pengorbanan yang luar biasa. Seperti tadi saya katakan, rela meninggalkan negaranya. Kumpulan yang nyaman di sana, zona nyamannya. Dia pergi ke tempat yang asing. Seperti kita meninggalkan zona nyaman kita. Kita hidup di tengah-tengah musuh kita. Tapi yang penting kalau tetap bersama-sama dengan Yesus. Itu yang penting. Rut pun mau ke sana asal dia tetap bersama dengan Naomi. Banyak orang bisa berkomitmen tapi tidak bisa konsisten. Ini sebuah fakta. Kalau bicara tentang konsisten itu adalah perubahan. Juga berarti kesinambungan. Juga berarti kelanjutan dari apa yang sudah dikomitmenkan. Komitmen tanpa konsisten gagal. Untuk komitmen gak mudah. Tapi lebih susah lagi adalah konsisten. Dan Tuhan kehendaki itu konsistennya. Kalau sampai yang seperti Rut ini tidak konsisten, di tengah jalan dia sudah ninggalkan, karena nanti bisa dilihat, dibaca, tidak gampang jadi pribadi seorang Rut. Pengorbanannya itu luar biasa, sampai harga dirinya harus dikorbankan untuk memenuhi perintahnya Naomi. Oke, langsung aja saya katakan. Rut itu disuruh, yang saya sangat tersentuh sekali, dia disuruh, nanti kalau Boas itu tidur sana, kamu harus masuk dalam selimutnya. Tidur di sana. Bayangkan loh, perempuan loh.
janda lagi. Tapi dikatakan di sana, Rut pasal 1 ayat, saya lupa ayatnya 30 atau berapa, dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Naomi. Nanti bisa dibaca. Harga diri loh. Gak mudah. Dia konsisten dengan komitmen yang diucapkan pertama dia keluar dari Moab, tanah Moab. Kita pun punya komitmen saat ini. Komitmen yang sering disampaikan kepada Bunda. Komitmen yang paling terakhir adalah kita setiap ibadah harus ada pujian dan penyembahan. Saya sangat menghargai ini, mengapresiasi, bahkan sangat senang. Lakukan ini dengan konsisten. Karena tanpa kekonsistenan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya sekedar janji kosong belaka lewat komitmen. Tidak gampang, tapi kita harus berusaha. Yang paling gampang saya mau tanya, Mazmur 91 apakah masih dibaca terus? Saya tidak dengar semua loh yang ngomong. Apa masih dibaca terus? Puji Tuhan. Contoh kecil. Dan paling mudah. Masih banyak yang lebih susah. Tapi kita harus konsisten. Paulus memberikan sebuah contoh di Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Saya baca aja kelamaan di sana. Saya baca bagi saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Luar biasa loh Paulus ini. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan bersama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan berusaha dalam iman. Semua kalau suruh pilih dan tahu indahnya surga. Seperti Paulus ini. Kalau orang nggak tahu indahnya surga, nikmatnya surga, suruh mati nggak mau. Paulus ini loh, bagiku lebih baik sama-sama Tuhan. Dia sudah merasakan dalam alam roh bagaimana sukacitanya bersama Tuhan. Tapi dia tahu dia lebih perlu lagi untuk hidup di dunia ini. Untuk dia mengajak banyak orang. Untuk punya loyalitas dan pengabdian seperti dia. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehidup semati bersama Tuhan. Siap? Saya ngomong siap ini jangan dipikir juga dengan hati yang ketar-ketir. Tuhan mampukan aku, tidak gampang. Cuma kita harus tetap punya gambaran tentang surga itu yang luar biasa. Kalau kita tidak punya gambaran tentang surga dalam alam roh yang luar biasa, tidak mungkin kita akan mau melayani Tuhan. Karena tugas kita sebelum kita menghadap Tuhan, melesaikan tugas kita di dunia ini. Kita harus lakukan kekonsistenan. Sadrah, Mesah, Abednego sebuah contoh. Bagaimana dia konsisten, tidak sekedar komitmen. Diperhadapkan antara maut, hidup dan mati. Dimasukkan ke dalam dapur api, suruh menyangkal imannya. Dia mengatakan, aku percaya bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari dapur api. Tapi seandainya tidak, ini yang luar biasa. Aku pun tidak akan mau menyembah patung yang Tuhan dirikan. Ini loh. Kita pernahkah dihadapkan sudah seperti itu? Belum bukan? Tapi kita bayangkan untuk siap seperti itu. Siap. Seperti Bunda sering katakan, kita siap. Siapnya itu nanti kita diberhadapkan antara hidup dan mati. Itu loh siapnya. Disitulah kekonsistenan kita akan teruji. Karena kekonsistenan bisa gagal. Karena satu, bosan. Dua, karena terlalu beratnya risiko yang harus dihadapi. Tiga, karena sibuk dengan keinginannya sendiri. Atau sibuk dengan yang lain. Bisa menggagalkan kekonsistenan. Karena itu sebelum mengambil satu komitmen, kita harus pikirkan baik-baik apakah kita bisa secara konsisten
melakukan itu semua. Lebih baik kita tidak berkomitmen daripada kita komitmen tapi kita nggak bisa konsisten. Itu hal yang sia-sia. Dan konsisten inilah merupakan pengorbanan yang harus kita berikan secara luar biasa. Kekonsistenan rasul-rasul pada zaman jemaat mula-mula benar-benar teruji. Dan disitulah kekristenan berkembang dengan begitu pesatnya. Nama Tuhan dipermuliakan di daerah-daerah Asia kecil melebar hingga ke seluruh dunia. Dan firman Tuhan terbukti. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu terbukti. Ketika para murid melakukan kekonsistenan dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Sejarah sudah membuktikan itu. Jadi kita tidak usah ragu-ragu. Kita harus membayangkan sukacita yang tidak berkesudahan dan berkelimpahan di surga. Memang daging ini, tidak bisa dikatakan, sangat sulit untuk diajak menuruti keinginan roh. Oleh karena itu perjuangan dari hari ke hari harus ada. Makanya dikatakan hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan yang utama adalah bagaimana kita bisa memenuhi keinginan roh. Inilah perjuangan yang paling sulit. Seumur hidup. Dan saya katakan tidak ada satu orang pun yang bisa menang total ketika dia masih hidup. Saya berani jamin. Pasti masih ada kekalahan-kekalahan. Tapi sebagian besar kita harus menang bersama Tuhan. Amin. Karena kita adalah pemenang. Yang ketiga, yang terakhir. Loyalitas dan pengabdian. Yang ketiga harus adalah memiliki kesetiaan yang teruji. Tidak usah dibaca karena itu merupakan rangkuman dari ayat 16 dan ayat 7. Bagaimana kesetiaan Rut itu dibuktikan dengan kepatuhannya kepada Naomi. Rut selalu mau melakukan semua perintahnya. Coba tadi saya jadi ingat di sini ada, ternyata saya catat Rut pasal 3 ayat 5. Kesetiaan yang benar-benar teruji. Pertama dia disuruh mengambil sisa-sisa bertih gandum. Bahasa Jawanya leles. Saya rasa tidak ada seorang pun mau. Memang ada orang karena sangat-sangat terpaksa. Tapi untuk seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan? Dia disuruh itu ngambil sisa-sisa yang tercecer itu. Disuruh sama Rut loh. Untuk bisa hidup. Mau. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Kalau Bapak Ibu balik ke bawahnya, terlalu panjang ya. Nanti bisa lihat apa yang diperintahkan oleh Naomi. Tapi dia jawab, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Benar-benar kesetiaannya teruji. Seperti kita bisa melihat juga lambang kesetiaan adalah seekor anjing. Kadang-kadang kita tidak bisa seperti kesetiaan seekor anjing. Selalu menunggu tuannya di mana tuannya berada. Sama dengan Rut mengatakan, di mana engkau berada, di situ aku berada. Dia disuruh apapun, dia setia melakukan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita ini semua sebagai umat pilihannya yang terhisap sebagai tunas pohon zaitun liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun asli. Kita ini sebetulnya secara manusia anak tiri loh. Tapi jangan bayangkan bapak tirinya itu seperti bapak tiri yang ada di dunia. Gak. Sama, karena semuanya itu ciptaannya Tuhan. Tapi kita sadar dirilah. Kita ini sudah untung-untungan. Kita bisa diakui oleh Tuhan sebagai tunas pohon zaitun liar, diakui. Dan kita berhak atas keselamatan. Ini sebuah anugerah, sebuah kasih karunia, sebuah kemurahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita harus lakukan dengan kita ini harus setia kepada Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu merupakan perintah Allah. Jadi merupakan kewajiban bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Namun sekali lagi dengan sebuah catatan.
kenali dulu firman Tuhan. Jangan asal percaya. Karena firman Tuhan ini bisa dimanipulasi oleh manusia, oleh para pembicara, oleh para pelayan Tuhan, itu bisa dimanipulasi. Bukan hanya itu, firman Tuhan juga bisa dimanipulasi oleh otak kita sendiri. Kita punya pengertian yang salah. Sehingga ketika kita punya pengertian yang salah, yang kita lakukan itu adalah salah walaupun kita merasa itu benar. Ini yang celaka. Kalau kita merasa sudah benar yang kita lakukan, sementara itu salah. Iya, kalau kita punya guru mengatakan, oh itu salah. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan cuma mau, dia tidak mau ajaran, dia mau kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Lihat firman yang gunakan Roh Kudus. Karena seperti yang saya sampaikan Sabtu yang lalu, makanan kita dan minuman kita itu harus cukup. Makanan kita itu apa? Firman Allah. Roti hidup. Minuman kita adalah air hidup. Apa air hidup? Banyak orang nggak tahu. Apa air hidup? Makanan kita firman Allah, jelas semua sudah tahu, itu roti hidup. Tapi kita juga harus minum air hidup. Air hidup apa? Masih banyak yang ragu. Kita dipermandingkan dengan firman dan roh. Berarti air hidup itu adalah Roh Kudus. Jadi jangan baca asal baca. Saya pun sering baca asal baca. Tapi ada waktu-waktu yang kita akan sediakan benar-benar bagaimana kita membaca firman ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Baru itu bisa hidup dan itu benar. Kalau enggak, mungkin otak kita ini pinter. Bahkan saking kepinteran memanipulasi firman Tuhan. Sekali selamat, tetap selamat. Salah satu itu manipulasi firman Tuhan. Itu karena kita belum menggunakan Roh Kudus sepenuhnya. Ingin Roh Kudus sepenuhnya tapi otaknya terus jalan terus. Saya ngomong karena saya ngalami. Kadang-kadang otak kita yang jalan terus. Tidak kasih kesempatan Roh Kudus untuk bicara. Makanya saya senang setiap ibadah ada pujian penyembahan. Supaya roh kita ini semakin dikuatkan lewat pujian dan penyembahan. Bukan untuk Tuhan loh ya. Ingat, pujian dan penyembahan di samping untuk Tuhan, utamanya untuk kita. Kita nggak muji nyembah, masih banyak yang lain muji nyembah. Tapi ketika kita muji nyembah, utamanya itu untuk kita. Supaya roh kita semakin dibangun, dikuat, semakin ada hubungan. Karena ketika, seperti saya katakan juga, ketika roh kita ini bisa pairing atau berpasangan dengan Roh Kudus, maka suara Tuhan itu akan disampaikan. Saya dulu kan pernah ngomong, saya dapat pengalaman dari ketika saya melihat ibadah live streaming. Pakai speaker Bluetooth. Ketika saya pakai Bluetooth, Bluetooth-nya di-pairingkan, barulah suara itu sampai di speaker Bluetooth. Tapi ketika terputus pairing itu, langsung sana ada bunyi. Suara Tuhan tidak akan bergema dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus ini tidak menyatu. Saya pun sendiri berusaha. Saya sampaikan firman Tuhan tidak akan sampai kepada Bapak Ibu kalau Roh Kudus tidak pairing dalam diri saya. Saya ngakui. Dan saya pun mengalami, merasakan kapan Roh Kudus begitu kuat, kapan Roh Kudus tidak kuat. Jangan dipikir setiap kali saya bacakan, nyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus tetap mau pairing jadi. Belum tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu, yang tahu saya sendiri. Tanyakan para pembicara yang benar-benar mau dekat sama Roh Kudus. Pasti jawabannya sama. Karena itu biarlah kita ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya kita memiliki kesetiaan yang teruji. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan memiliki kesetiaan yang teruji. Tidak mungkin. Nah, dan dari ketiga hal tadi. Yang pertama adalah apa? Untuk memiliki loyalitas pengabdian pada Tuhan. Memiliki komitmen yang tinggi. Yang kedua, memiliki pengorbanan yang luar biasa. Yang ketiga, memiliki
kesetiaan yang teruji. Di atas ketiganya ini, seperti firman Tuhan katakan, kenakanlah kasih. Kolose 3 ayat 14. Coba disampaikan. Dan di atas semuanya itu, di atas loyalitas dan pengabdian itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Karena ini kunci. Kita juga tidak akan bisa melakukan semuanya tadi kalau tidak ada ini. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan loyalitas dan pengabdian kita. Tanpa ini nggak bisa jalan. Walaupun tadi ada syarat-syaratnya. Tapi tanpa satu ini, karena itulah dikatakan inti Alkitab adalah kasih. Dan kita hidup di dalam kasihnya Tuhan. Dan kita hidup mengasihi kepada sama. Hukumnya cuma dua itu. Kembangannya sekian banyak, tapi intinya cuma dua itu. Siap untuk memiliki loyalitas dan kematian pada Tuhan? Siap? Tuhan memberkati.